Untuk berikutnya, kita akan mencoba melakukan pemilihan filter. Mungkin teman-teman banyak yang masih bingung gitu ya terkait penentuan filter yang harus kita lakukan pada data anomali Boogie lengkap kita. Nah, untuk caranya mungkin teman-teman di video sebelumnya itu udah ada ya. Kalau kita hanya mengandalkan data CBA aja, tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya ketika kita punya data yang lebih akurat ya, sebagai data kalibrasi seperti seismik begitu. Nah, di sini kita punya data seismik yang ada di lintasan kita ya. Coba kita cek dulu. Nah, ini adalah data yang kita butuhkan ya. Kita punya data CBA atau ABL, lalu kita punya line seismic. Nah, langsung saja ya. Kita akan membuat peta, map, new map. Kita scan saja gridnya CBA. Oke, next master map misalnya namanya ya. Lalu kita akan oke, sebentar. Lalu kita akan mendisplay gridnya ya, grid dari CBA kita. Ini kita pilih CBA, apply shadow, default registration. Oke, current map. Nah, ini adalah mapnya ya. Lalu kita input juga line seismicnya. Kita import save filenya line seismic ya. Nah, kita pilih line seismicnya. Lalu kita open. Import datanya nggak usah import. Plot mapnya di current map saja. Oke. Ya, ini adalah line seismic dari penampang seismik ini. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan profiling ya di sepanjang lintasan ini agar nanti bisa kita korelasikan terhadap data seismiknya. Oh, sebelum profiling kita akan membuat beberapa map ya yang berkorelasi baik. Kita akan ke make map ya, atau kita load dulu di sini. macmap.omn. Kita open. Lalu di sini kita interactive filter. Kita prepare gridnya ya untuk CBA. Outputnya itu pre-process dari CBA. Type trainnya itu first order. Train base-nya base at point ya. Lalu kita ekspansi 10%. Lalu langsung kita start. Oke, ini adalah preparation grid-nya. Lalu kita akan ke interactive filtering lagi. Kita akan lakukan forward FFT. Ya. Kita oke. Lalu kita ke make map. Interactive filtering lagi, lalu kita lakukan analisa kedalaman melalui RAPS ya, radial. Kita beri nama aja CBA RAPS. Oke. Nah, lalu kita ke make map dan kita akan interactive filtering, interactive spectrum filter. Ini ya CBA RAPS, control file name-nya make map. Oke, inilah spektrum kita ya. Kita coba preview sebelum kita lakukan analisa ya, apa-apa ya. Oke, setelah ini kita coba lihat untuk filternya. Kita misal pakai bandpass ya. Kita preview ya. Nah, infinity. Semakin kita geser ke kanan semakin lokal. Semakin kita geser ke kiri maka semakin regional gitu ya. Nah, sebelumnya kita lihat apakah map ini sudah sesuai dengan CBA. Kita coba close ya. Kita cek di CBA-nya. Oke, ini ya. Di master map. Oke, ini ya. Terus kita ke main map lagi, kita ke interactive filter. Kita cek lagi interactive filternya. Ya, kita preview. Oke, sudah map yang sama ya.
ini sebagai QC saja. Terus kita lakukan filter tadi ya, bandpass. Kita coba ekstrak maksimalnya. Kita geser ke kanan ya. Sudah cukup hancur ya kalau sini teman-teman. Oke, kita kasih cut off saja ya, biar tidak infinity. Misalnya kita mau menganalisa map yang berkorelasi baik dengan basement dari cekungan ini misalnya, maka kita bisa melakukan mengcut data lokalnya ya. Ini sebenarnya teman-teman bisa pakai panah ya, yang ini untuk menggesernya agar sesuai ya setiap perubahannya. Teman-teman klik ini, lalu klik panah kiri. Maka ini adalah increment yang sudah otomatis berbeda begitu incrementnya. Kalau teman-teman ingin memilih filter, teman-teman agar hasilnya lebih baik, teman-teman bisa pilih 10 data filter ataupun lebih ya pada kesempatan kali ini. Tapi kita hanya akan mencoba 3 saja ya, 3. Oke, teman-teman lihat gridnya, dia sudah ada perubahan ya. Oke, sesuai regional ya. Nah, kita coba ambil satu dulu yang paling lokal ya. Untuk yang lokal misal kita ambil seperti ini nih, 61.000. 185 masih cukup hampir sama ya. 185.000. Kita coba yang 150.000. Oke. Oke, dengan cut off bawah misal ini 19.000 ya. 20.000. Oke, ini adalah mapnya ya. 150.000 sampai 20.000. Oh, cukup banyak fitur ya yang dihilang. Oke, kalau gitu kita ambil sesuai cut off paling bawah aja, 1900. Oke. Lalu ini kita oke ya, 150 sampai 1900. Oke. Lalu kita ke make map. Kita ke interactive filter, lalu kita apply filternya. Tadi adalah CBA bandpass 190.000 sampai 1,9 ya, 1.9K. Oke, ini kita punya map pertama yang akan kita bandingkan. Lalu kita akan coba map yang lain juga, caranya sama. Interactive filter, kita langsung ke interactive spectrumnya. Nah, tadi kita coba 190 ya. Oh, 150, sorry. 150 untuk cut off atasnya. Lalu cut off bawahnya kita coba pakai yang lebih berbeda ya. Oke, kita coba yang 25.000. Untuk regionalnya kita coba pakai semuanya ya, karena sangat berbeda ya. Infinity dengan 150.000 ini sangat berbeda. Oke, atau kita coba dulu ya, 150.000 sampai 25.000. Kita tinggal oke di sini. Kita oke. Kita ke make map. Sorry. Make map, kita interactive filter, kita apply. Tadi 150 ya. Oh, 150 sampai 25.000. Oke. Oke ya, ini mapnya. Lalu kita map lagi. Kita ke interactive filter. Kita ke interactive spectrum nih. Sekarang kita coba yang infinity sampai 25.000 ya. Mapnya seperti ini ya, yang infinity. Oke. Lalu kita oke. Kita ke map interactive filter. Oh sorry ya, interactive filter. Kita apply filter. Lalu kita input infinity ya, sampai 25.000. Ini sama artinya ya dengan low pass 25.000. Oke. Ini
Oke, sekarang kita coba satu lagi ya. Kita ke Make Map, Interactive Filter, kita ke sini lagi. Sekarang kita coba pakai yang lebih regional ya. Tadi 25.000 ya. Sekarang kita pakai yang coba 50.000. Oke. Oke, ini ya. Wah, cukup regional ya. Oke, nggak apa-apa ya, ini sebagai contoh aja. Lalu kita oke. Nah, setelah ini kita play lagi yang tadi. Interactive filter. Oke, sebentar. Make map, interactive filter. Kita play filter dari inf sampai 50.000. Oke, sebenarnya terlalu regional ya. Kalau kita lihat kasarannya tidak berkorelasi baik dengan ini, teman-teman. Tapi ini sebagai salah satu contoh saja ya. Kita oke. Oke, sekarang kita coba satu lagi deh, interactive filter. Kita ke interactive spectrum. Oke, yes. Kita coba yang 150.000 tadi sampai ke 10.000 misalnya. Oke, cukup lokal ya. Nah, lalu kita oke. Kita make map, kita ke interactive filter, kita apply filter. Dia adalah 150.000 sampai dengan 10.000. Oke. Kita oke. Nah, sekarang waktunya kita melakukan grid profiling. Kita langsung ke master mapnya tadi. Ya, ini line seismicnya. Kita akan sayat ya. Caranya utilities di grid image ya. Utilities, kita grid profile. Ini close saja ya. Database-nya kita kasih profiling. Kita langsung oke. Nah, kita input mapnya ya dari CBA. Lalu yang paling regional itu infinity sampai 50.000. Terus kita punya 190 sampai 1,9, cukup besar ya. Terus kita punya yang 150 sampai 25 sama 150 sampai 10. Oke, kita masih punya ya. Masih punya yang lain nih. Dari infinity sampai 25 juga ada. Oh, kita ubah aja ya. Ini kita coba infinity sampai 25 agar bisa kita bandingkan antara kita ambil data infinity-nya ataupun regional banget sama yang kita batasin tuh 150. Oke. Ini kalau nanti data teman-teman banyak, teman-teman bisa sayat dengan media lain, apakah Python gitu ya, atau MATLAB ya. Jadi kita punya banyak map di grid yang lebih akurat gitu ya, sesuai koordinat seismik. Nah, tapi ini sebagai contoh aja, kita bandingkan 5 grid ya. Kita pilih. Lalu kita kasih nama lainnya. Line 1 misalnya. Lalu kita sampel intervalnya misalnya kita beri 50 ya. Terus oke. Lalu kita oke. Oke, kita tinggal klik koordinat di awal ya dan koordinat di akhir. Klik kanan. Oke, sebentar ya. Berubah ya koordinatnya. Oke, kita cancel ulang aja ya. Kita ke grid image, utilities, grid profile. Oke. Oke. Dari sini ke sini. Lalu kita down. Oke, datanya sudah di load ya di database. Nah, profiling. Nah, ini adalah datanya. Kita bisa klik kanan show profile. Ini profile CBA. Ini profil infinity sampai 25 ya. Ini ada berapa ya? Cek kita lebar.
Keluarin dulu. Lalu di sini ada ya yang biru, ini adalah bandpass 190 sampai 1900, benar-benar berbeda ya, benar-benar lebih lokal. Lalu kita punya CBA bandpass 150 sampai 25, main mirip. Lalu kita punya CBA bandpass 150 sampai 10K. Ya, lumayan mirip juga, termasuk lokal. Kita akan bandingkan nanti dengan data seismik ini. Oke. Dari sini kita bisa melihat data yang cukup berbeda signifikan ya, antara ketika batas atasnya kita beri batas. Misal untuk yang biru, lalu kita punya jingga dan abu-abu ya. Coba saya perbesar ya. Untuk yang terong ini warna jingga pink ya. Oke. Nah, kita memiliki nah biru ya. Yang warna biru kita memiliki resolusi ya yang lebih detail ya dibanding dengan yang berwarna merah CBA ataupun yang hijau nih. Coba aku bold. Nah, yang CBA ini cenderung lebih regional ya dibanding dengan yang berwarna biru. Kalau kita korelasikan dengan seismik, coba kita pindah ya. Ini aku screenshot dulu aja. Ini kita harus samakan ya batas ujungnya. Coba kita tarik garis bantu. Oke. Oke, nah teman-teman kalau lihat ya di sini antara anomali yang warna biru ya. Oke, dia cenderung berkorelasi dengan struktur yang lebih dangkal sepertinya. Karena dari anomalinya memang kita ambil yang frekuensi yang lebih tinggi. Ya, di sini ya, untuk di sini ada cekungan ya, itu cukup terlihat lebih baik di data anomali frekuensi tinggi ini ya. Ada filter yang kita berikan tadi, cut off atasnya 150.000 ya. Sementara dari ABL dan Infinity itu cukup kecil ya. Oke, tapi masih menunjukkan pola rendahan di sini. Mungkin teman-teman lihat di sini ada pola cekungan ya, kalau teman-teman perhatikan. Atau mungkin yang lebih dalam lagi gitu basementnya. Oke, sebentar. Nah, yang penting di sini adalah ini kita punya section seismik yang cukup panjang ya. Di sini terlipat-lipat batuannya ya. Mungkin tidak sesensitif ya dari data gravity. Nah, kita punya basement di sini ya. Dari basin ini itu cukup berkorelate baik ya untuk anomali yang lebih dalam ini nih, yang hijau dan merah. Nah, kalau kita lihat antara hijau dan merah, coba merah ini adalah CBA. Ya, untuk yang merah dan hijau ya, yang kita filter adalah yang hijau ini. CBA itu adalah yang warna merah ini ya. Oke, kalau kita lihat ya cukup berkorelasi baik ya. Sini masih menunjukkan anomali rendah, sini tinggi, oke. Lalu turun terus. Nah, lalu di sini karena zona kompresi dia naik sedikit ya. Padahal kalau tarik lagi ke ujung ini ya mungkin akan oh, terus ke sana, turun ke sana gitu ya. Nah, artinya apa? Di sini kita akan melakukan pemilihan filter mana sesuai target yang ingin kita buat. Kalau teman-teman ingin membuat model basement ya di pemodelan gravitasi misalnya, maka teman-teman dianjurkan untuk menggunakan data ini yang lebih regional, yang berwarna hijau. Yang berwarna hijau tadi adalah bandpass Infinity sampai 25.000.
atau bisa kita bilang ya low pass 25.000 gitu ya. Namun teman-teman lihat di sini, fitur ini nggak ke capture nih, ya kan? Fitur ini juga nggak ke capture. Mungkin ini adalah sesuatu yang memiliki frekuensi di bawah 25.000. Karena frekuensi yang 25.000 ke bawah itu kita hilangkan. Sehingga teman-teman bisa melakukan filter ulang. Apakah diambil semua gitu. Nah, sampai 10.000 misalnya, apakah dia ke capture atau tidak. Karena ini yang biru ya, yang ataupun yang berwarna jingga, ya warna ungu, ini ada anomali sedikit tinggi ya, sini dan di sini, yang berkorelasi dengan ini. Nah, itu bisa menjadi uh, ya ini garis merah ini ada anomali tinggi. Nah, kalau kita lihat yang warna ungu tadi adalah 150.000 sampai 25.000. Berarti kita bisa punya challenge ya di sini. Mungkin hijau ini juga ada, tapi tidak begitu sensitif ya. Nah, inilah teman-teman cara memilih filter ya, sehingga mungkin kalau kita lihat dari sini yang paling menyerupai adalah yang berwarna hijau gitu ya, yang akan kita gunakan untuk pemodelan basement. Kalau teman-teman ingin memodelkan ataupun menganalisa struktur yang lebih dangkal, misal lipatan ini, ya dia akan lebih berkorelasi baik dengan anomali yang ini lebih dangkal, yang warna biru misalnya. Nah, di sini dia ada tinggian, di sini naik ya, sini tinggian tentunya, di sini juga. Nah, jadi seperti itulah teman-teman. Kalau kita coba uh, ini ya, kita remove dulu. Kita coba pakai yang hijau tadi ya, untuk basementnya misalnya. Mungkin kita akan mendapatkan kecocokan yang lebih bagus gitu. Gini ya, kita coba bandingkan sini gitu. Nah, yang berwarna hijau ini menurut aku ya, itu lebih berkorelasi baik ya dengan pola basementnya dibanding dengan yang lebih dangkal misalnya ya, yang 150 sampai 250 misalnya. Ini tadi yang berwarna biru ya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan, oke, ups. Oke. Kalau teman-teman lihat yang biru ini ya. Oke. Ya. Nah, yang biru ini dia cenderung kurang ya sebenarnya teman-teman. Sepertinya dia cenderung membaca yang lebih dangkal ini. Ini turun, ini kenapa naik ya? Nah, mungkin dia membaca pertambahan dari densitas ke arah kanan. Karena di sini adalah zona lipatan gitu ya, yang memiliki tentunya densitas yang lebih tinggi, terkompaksi begitu ya. Nah, tinggian dan rendahan ini juga dia tidak bisa bedakan.
Ini sama halnya ya teman-teman, kalau ingin membandingkan antara eh, apa antara batas-batas struktur ya, kalian bisa sayat juga THD gitu atau THG atau TTR gitu, THC dan lain sebagainya. Itu kalian bisa lakukan kalibrasi seperti ini juga. Kenapa? Ya karena ketika kita memiliki resolusi yang menurut kita sudah oke untuk area yang tercover seismik ini, maka untuk anomali di tempat yang lain itu juga bisa kita percayai gitu ya. Ini kenapa tadi kita interpretasi lebih turun ya, yang ke kanan ya, yang ke kanan dari seismik ini bukan naik tapi masih turun. Itu ya karena dari data CBA-nya kita lihat di sini masih rendah basin. Di sini adalah sesuatu yang deeper gitu. Di sini baru naik gitu kan. Kita punya tinggian tadi di sini ya kan, yang mungkin lebih memiliki densitas yang sedikit tinggi lalu turun lagi ya. Mungkin karena lipatan tadi terkompresi di bagian sini. Ya mungkin itu teman-teman. Jadi untuk analisa lebih lanjut, teman-teman bisa gunakan uh, map yang CBA ini bandpass sampai 50. Jadi di sini yang kita gunakan untuk pengolahan lebih lanjut bukan CBA lagi, tapi adalah gridnya Infinity sampai 25.000. Oke, inilah yang kita gunakan teman-teman. Karena kalau kita lihat yang CBA ya, ini yang CBA begitu. CBA juga sebenarnya sudah bagus ya. Nah, ini terlalu regional sebenarnya, tapi kalau untuk sangat membantu ya untuk pemodelan regional. Jadi teman-teman nggak akan perlu mengotak-atik model yang memiliki kedalaman dangkal untuk melakukan fitting. Ya, mungkin ini teman-teman yang bisa kita bahas ya untuk penentuan filter ini. Semoga teman-teman bisa terbantu ya untuk melakukan pemilihan filter, apalagi ketika punya data seismik sebagai kalibrasi. Atau teman-teman punya data lain, misalnya data MT ya, itu juga bisa membantu sebagai gambaran kasar lah terkait pola basementnya. Ya mungkin sekian, terima kasih teman-teman. Uh, oh oh ya, untuk teman-teman yang uh, tidak memiliki data seismik, teman-teman bisa ikuti video yang ada di akhir video ini. Oke, thank you.